Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Islam umurnya jauh lebih pendek. Kalau umat terdahulu, misalnya kita simak bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, usia dakwahnya adalah 950 tahun. Artinya usia hidupnya jauh lebih panjang daripada itu. Bayangkan berapa banyak ibadah yang bisa beliau kumpulkan. Berapa banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh umat beliau yang umurnya panjang begitu. Atau kisah kita di Bani Israel, kita mendengar ada abid yang beribadah 500 tahun. Ya, itu menunjukkan memang di zaman itu usianya diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan usia kaum muslimin, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in." Umur umatku itu rentangnya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Nah, disinilah seorang muslim dituntut tidak hanya kerja keras dalam ibadah, tetapi juga perlu melakukan ibadah yang cerdas. Ya. Rasulullah SAW satu hari ditanya, ya, siapakah mukmin yang paling baik ya Rasulullah? Mukmin yang paling baik, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling bagus adab dan akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan persiapan untuk bekal menuju kematiannya. Masya Allah, ketika kita hanya mengandalkan ibadah dengan kerja keras saja, sholat misalnya, ya, sholat Masya Allah ini ibadah yang berat sekali. Ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk menjalankannya. 5 waktu harus meluangkan waktu berjamaah ke masjid, sebagaimana pendapat jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah kita sholat berjamaah di masjid. Ya, itu tidak gampang. Ya. Belum lagi ketika kita ingin melakukan ibadah umroh atau haji misalnya, harus nabung bertahun-tahun, sudah punya uang mendaftar juga nggak langsung berangkat. Ibadah yang sangat berat. Ya. Dan ibadah-ibadah ini begitu kita sudah meninggal dunia, maka berhentilah kesempatan kita menambah pundi-pundi pahala. Ya. Namun ada beberapa ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, meskipun ya, orang yang melakukannya sudah meninggal dunia, pahalanya tetap akan terus mengalir. Inilah yang disebut cerdasnya seorang muslim. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir, andaikan saya meninggal, masihkah saya bisa mendapatkan pahala? Tentunya masih. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Ketika Bani Adam meninggal, manusia meninggal, terputuslah kesempatan beramal, ya, kecuali yang sudah menyiapkan 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Mereka yang sudah menyisihkan sebagian rizkinya untuk sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi. Mereka yang punya ilmu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Dia yang punya ilmu, kemudian dia catat ilmunya itu, berkarya dengan tulisan-tulisannya, karyanya, kemudian dinikmati oleh orang lain. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama, maka menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Munafiqun di ayat-ayat yang terakhir itu. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Dan infakkanlah harta yang kalian miliki sebelum datang kematian kepada kalian. Semuanya akan berkata, Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Tidakkah kau undur ajalku sebentar saja? Ketika semua ditanya, mau apa? Umur yang sebentar dipanjangkan itu. Fa'asaddaqa, saya ingin sedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, saya akan berubah jadi orang yang soleh.
Semua minta sedekah. Nggak ada orang minta sholat ya Allah, haji ya Allah, umroh ya Allah. Tidak ada. Kenapa? Begitu sholat selesai, pahala kita sudah selesai. Artinya tetap segitu, tidak akan ditambah oleh Allah. Bayangkan dengan sedekah jariyah. Misalnya Anda memberikan mushaf seharga 100.000, ya, dititipkan ke lembaga pendidikan pesantren, ya, dibaca oleh anak-anak pesantren. Masya Allah, setiap hurufnya mendatangkan satu kebajikan, dilipatkan jadi 10 kebajikan. Setiap anak itu membaca Quran, sedekah dari kita, insya Allah kebaikannya juga akan mengalir kepada kita. Anaknya sudah selesai 30 juz hafal Al-Quran, Qurannya sudah rusak, tetapi yang tertempel di otaknya itu hasil ikhtiar dari kita. Wasilahnya adalah Quran yang kita wakafkan tadi. Masya Allah, selama itu pula insya Allah kita akan mendapatkan kebajikannya. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Banggalah guru-guru di TPQ, guru-guru anak-anak kecil-kecil yang hanya mengajarkan abatasa, Al-Fatihah dan lain sebagainya, ya, karena disitulah pondasi yang sedang dia bangun. Maka ketika dia anak-anak ini kelak tumbuh sebagai orang-orang yang alim, ketika dia mengajarkan ilmu, insya Allah guru-guru dasarnya awal itu tetap akan mendapatkan jariyah pahalanya. Bukankah Nabi bersabda, menjanjikan kepada kita, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain ke jalan yang baik, dan orang itu yang diajak mengikuti, maka ketika yang mengamalkan itu mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga terakhir adalah waladun salihun yad'ulah. Inilah investasi yang luar biasa anak-anak kita. Kalau disiapkan dengan baik, dididik dengan baik, dibiasakan kebajikan sejak kecil, sholat sejak usia 7 tahun sudah diingatkan, kelak dia insya Allah akan tumbuh sebagai pribadi yang soleh dan soleha. Rasul tidak bersabda waladun yad'ulah, bukan anak yang mendoakan orang tua, tapi Nabi mengatakan waladun solihun yad'ulah, yang bisa mendatangkan pahala hanyalah anak yang soleh, bukan semua anak. Investasi terbaik inilah yang harus disiapkan oleh kita. Fisik boleh sudah meninggal, tetapi kita berharap agar kebajikan terus mengalirkan pahala, karena kita sudah siapkan. Anda siapkan sejak sekarang sedekah jariyah, karena itulah yang akan kekal membersamai kita pahalanya. Anda siapkan karya yang terbaik dari Anda, ilmu yang yutafa'u bihi, ilmu akhirat yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, anak-anak kita didik, karena itulah investasi terbaik kita. Banggalah tentu orang tua yang sudah menyiapkan tiga-tiganya ini. Banggalah tentu yang sudah meninggal, meskipun jasadnya sudah nggak ada di dunia, sudah masuk ke liang kubur, tapi pahala sedekah jariyahnya mengalir. Pahala ilmu yang diajarkannya mengalir, termasuk pahala kiriman doa dari lantunan doa-doa anaknya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran, terus mengalirkan pahala. Demikianlah muslim yang cerdas. Harusnya bisa menangkap setiap peluang kebajikan dengan seksama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.